Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi. Edisi Sabtu 6 Juni 2020. Firman Tuhan kita siapkan dari Ayub 38 ayat 31 sampai 38. Sebelum kita membaca dan merefleksikan firman Tuhan, kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami datang bersyukur pada Tuhan pagi ini. Engkau mengaruniakan kesehatan bagi kami. Engkau mengaruniakan hari baru bagi kami hari ini. Dan sebelum kami melangkah berjalan dalam kasih-Mu hari ini, kami merindukan kebenaran Tuhan sebagai pegangan kami. Karena itu berbicaralah kepada kami ya Tuhan Allah. Dan biarlah firman-Mu kami mengerti dan memahami, dan kami jadikan sebagai sulu dan pedoman di tengah-tengah langkah hidup kami. Ampuni kami ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayub 38 ayat 31 sampai 38. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintakul burj pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyabung sambil berkata kepadamu, iya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan, atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat, dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan? Amin. Berdebat dengan satu orang bodoh. Sitege Misa Tobaga. Tema renungan kita saat ini. Jemaat terkasih Tuhan. Seseorang pernah berkata, mending saya berdebat dengan 10 orang pintar daripada berdebat dengan satu orang bodoh. Karena 10 orang pintar bisa menambah hikmat kepada saya daripada satu orang bodoh yang bisa membodoh-bodohi saya. Setujukah kita dengan ungkapan itu? Dalam pembacaan kita saat ini, bagaimana jika Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu itu berdebat dengan manusia? Dapatkah manusia menjawabnya? Dan inilah yang dialami oleh Ayub. Tuhan terus bertanya kepadanya untuk membongkar pengertian Ayub selama dia ada sebagai ciptaan Tuhan di dunia ini. Pertanyaan-pertanyaan itu menarik sehingga dalam Alkitab dituliskan bahwa dapatkah gugus bintang Kartika kau berkas, atau belenggu bintang belantik kau lepas? Dapatkah kau bimbing bintang-bintang setiap musimnya, dan bintang biduk besar dan kecil kau tentukan jalannya? Tahukah engkau hukum-hukum di cakrawala, dan dapatkah engkau menerapkannya di dunia? Dapatkah engkau meneriakkan perintah kepada awan dan menyuruhnya membanjirimu dengan hujan? Pertanyaan demi pertanyaan itu diperhadapkan Tuhan kepada Ayub, supaya dia mengerti bahwa Tuhan yang mengendalikan semua alam semesta ini. Jemaat terkasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Pernahkah kita berpikir, jika Tuhan bertanya kepada kita tentang segala sesuatu yang kita gunakan dan saksikan dalam kehidupan kita? Karena itu, marilah dengan penuh penghayatan bahwa segala yang kita nikmati dalam kehidupan ini adalah milik kepunyaan Allah.
Jangan menghabiskan waktu bertanya tentang Allah, tetapi habiskanlah waktu untuk memuliakan kebesarannya yang tak dapat dijangkau oleh kemampuan kita. Amin. Kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Dengan firman Tuhan pagi ini, kami sungguh menghayati bagaimana kebesaran dan kemuliaan Tuhan, melihat dan mengaminkan semua yang ada di muka bumi ini adalah karya ciptaan Tuhan. Sehingga dengan demikian senantiasa kami sebagai ciptaan Tuhan yang datang membesarkan dan memuliakan Allah. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Langkah dan perjuangan kami hari ini, kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami, setiap keluarga kami, dan kami berjalan dalam bingkai tuntunan kasih Allah. Dalam pekerjaan kami hari ini, dalam setiap aktivitas dan pelayanan kami hari ini, Tuhan kiranya memampukan kami melakukan dan mengerjakan dengan baik. Oh Bapa di dalam sorga, umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam kondisi dan keadaan yang mereka temui, pergumulan, tantangan, kesulitan, perkara hidup, topang dengan kasih dan anugerah-Mu. Yang sakit Tuhan pulihkan, kiranya dalam kuasa Tuhan, mereka mengalami bagaimana karya Tuhan. Saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, berhari-hari mereka akan menjalani perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit, topang dengan baik, dan mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan. Saudara-saudara kami yang menderita, yang mengalami duka yang dalam, meninggalnya keluarga-keluarga mereka, Tuhan hiburkan dengan baik. Kami mendoakan pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah melakukan setiap kebijakan dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam memasuki new normal ke depan, persiapkan diri dan keluarga kami, dan kami tetap menjaga diri, melindungi diri, menjaga dan melindungi keluarga kami. Allah Bapa di sorga, saudara-saudara kami yang menikmati sukacita hari ini, pertambahan usia kelahiran, pertambahan usia pernikahan, sembuh dari sakit, menikmati berkat-berkat baru dari Tuhan, sempurnakanlah sukacita yang mereka alami. Bapa di dalam sorga, inilah pujian dan syukur kami pada pagi ini. Dengarkan kami ya Tuhan. Kami naikkan padamu di dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas dan salam sehat untuk kita sekalian.